Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai untuk belajar tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini perlu kita pahami karena di dalam kenyataannya atau di lapangan sering keadaan di mana kecepatan perubahan itu sebanding dengan keadaan jumlah dari variabel yang menjadi objek. Seperti kita ketahui, turunan pertama itu kan dy per dx ya. dy per dx. dy itu adalah perubahan sisi y. Sedangkan dx itu perubahan dari sisi x. Dari dy per dx. Kalau di sumbu koordinat, y per x itu adalah tangensial. Nah, di dalam sebuah garis, tangensial adalah gradien, atau Y sama dengan MX tambah C. M itulah gradien, atau tangens alfa. Nah, tangens alfa itu adalah dy per dx, atau perubahan Y terhadap perubahan X. Kalau misalkan X-nya waktu, ya, dy-nya adalah perpindahan, maka dy per dx adalah kecepatan suatu benda bergerak. Secara umum, maka dy per dx itu adalah kecepatan perubahan terhadap x. Gitu. Seperti misalkan pertambahan penduduk ya, pertambahan penduduk itu atau perubahan pertambahan penduduk atau kecepatan perubahan penduduk itu sebanding dengan keadaan penduduk itu. Jadi kalau misalkan penduduknya sedikit, maka kecepatan pertambahan penduduk itu pasti lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk atau negara yang banyak. Ya. Nah, representasi pertambahan penduduk, kecepatan pertambahan penduduk itu adalah turunan pertama. Ya, turunan pertama. Jadi, kalau misalkan Y itu adalah penduduk dan X adalah tahun pengamatan, maka dy per dx itu diartikan adalah kecepatan pertambahan penduduk yang sebanding dengan keadaan penduduk itu. Ya. Jadi, dy per dx sama dengan ky, gitu kan. Nah, bentuk ini dinamakan persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensial itu khasnya adalah selalu ada turunan. Ya, selalu ada turunan. Kalau misalkan tidak ada turunan, maka tidak disebut persamaan diferensial. Tapi kalau misalkan ada atau menyebut salah satu turunan pertama atau yang lainnya, turunan-turunan seterusnya, maka itu disebut dengan persamaan diferensial. Nah, untuk materi sekarang yang akan kita dalami itu sampai dengan turunan pertama saja, ya. Lebih disederhanakan sampai turunan pertama saja. Nah, bentuknya adalah ada dy-nya, ada turunan pertama. Ya. Contoh kedua adalah keadaan COVID-19 ya. COVID-19 itu menyebar, kecepatan yang menyebar ya tergantung dari jumlah yang sakit dan jumlah yang sembuh, atau tergantung dari jumlah yang sehat belum kena apa-apa berbanding juga jumlah yang sakit. Jadi kalau misalkan L adalah jumlah penduduk, misalkan Jawa Barat atau Jakarta sebanyak sekian juta atau L juta, ya jumlah penduduk ya. Kemudian Y adalah jumlah yang sakit,
ya, dan X adalah satuan waktu, maka kecepatan dia menyebar atau dy per dx itu berbanding dengan lurus jumlah yang sakit, Y, dan jumlah yang sehat. Yang sehat itu adalah L jumlah penduduk satu kota itu dikurangi dengan yang sakit. Inilah yang sehat dan ini yang sakit, dan itu perbanding lurus. Ini adalah representasi dari matematik dari wabah COVID-19. Seperti itu. Jadi keadaan wabah itu bisa direpresentasikan sebagai persamaan diferensial. Dan itu akan kita coba solusikan seperti apa sih jawaban dari keadaan sebuah kondisi di mana perubahannya itu berbanding dengan keadaan saat itu. Atau dy dx sama dengan k, y, dan seterusnya. Inilah disebut dengan persamaan diferensial. Nah, lebih dalam lagi, ada beberapa model persamaan diferensial. Ya. Kita kenalkan model 1. Model 1 itu bentuknya adalah, ya ini bentuk model 1. Jadi, ada suatu fungsi yang y saja, AY, dan juga ada fungsi x saja, gx. Jadi, fungsi y dikali turunan y-nya itu sama dengan gx. Ini model 1. Ya. Kita bicara model 1 lebih dahulu. Kita lanjut. Nah, kalau modelnya seperti model 1 ini, jadi ada kumpulan Y dan kumpulan X, ya, maka cara penyelesaiannya itu, ya, kita tulis dulu modelnya, lalu dx-nya kita pindahkan kemari dengan cara dikalikan semua dx, akhirnya mendapatkan hy sama dikali dy, dx dikali dx, gitu kan. Udah gitu dua-duanya kita integralkan. Ya. Maka hasilnya adalah H besar Y, G besar X, sama konstanta. H besar Y itu adalah integral dari H kecil ini. G besar X itu adalah hasil dari integral G kecil ini. Itu jawabannya. Nah, modelnya seperti itu. Coba kita lihat selanjutnya. Contoh salah satu. dy dx sama dengan 4-4x y kuadrat. Ya. Nah, kalau ini kan, ini apa sih? Nah, kita usahakan model atau soal ini kembali ke model ini. Jadi kita kumpulkan Y, kumpulkan X. Ya. Kumpulkan Y, kumpulkan X. Ya, gitu kan caranya itu. Jadi kalau yang ini, kita kumpulkan Y, kita kumpulkan X. Jadi Y kuadrat ini kita pindahkan kemari. Yang 4X biarkan saja sebelah kanan. Ya. Jadi strukturnya itu kumpulan Y, kumpulan X, gitu kan. Ini campuran, ya. Maka Y-nya kita pindahkan kemari. Jadi dibagi seper Y kuadrat. Min 4-nya biarkan saja. Habis itu, ya, ini posisi sudah terpisah, maka diselesaikan dengan cara mengintegralkannya. Jadi kita integralkan ini berapa, integralkan, ya. Nah, integral ini kan Y pangkat minus 2. Minus 2 ditambah 1, min 1. Bagi min 1. Ini kan. Yang ini, X-nya pangkat 1. Tambah 1, jadi X pangkat 2. Dibagi 2. Artinya 4 dibagi 2, 2. Inilah jawaban terakhir. Ya. Kita selesaikan min 1 per Y, ya, karena pangkatan min 1, akhirnya Y-nya bisa kemari, ya, atau dibiarkan begini, akhirnya jawabannya seperti ini. Jadi Y adalah dibalik, kan seper Y-nya adalah 2X kuadrat min X, maka Y ini adalah seper 2 min 1. Kalau misalkan ada inisial, ya, di inisial misalkan asumsinya adalah X0 sama 1, maka kita masukkan X-nya 0 sama dengan 1, begitu, akhirnya dapatnya adalah
C-nya -1, ya. -1 kemari, masukin lagi, akhirnya mendapat X tambah 1. Inilah jawaban persoalan yang ini, ya. Jadi model ini sekilas adalah y kuadratnya kita pindahkan kemari, tinggal min 4dx, habis itu diintegral masing-masing, diintegralkan masing-masing mendapatkan jawaban seperti ini. Ya, ini kita selesaikan seper min y karena ini pangkatnya min 1, jadi seper y. Kemudian ada min 1, kita kalikan min 1 semua, ini kali min 1, kali min 1 positif, kali min 1 min, akhirnya dapat ini, kali seper y, untuk dapatkan y berarti tinggal dibalik, ya, seperkan. Hari begini, tinggal mencari C. C itu adalah inisial, tergantung soal, ya. Kebetulan kita set up X0, Y-nya 1. Jadi masukkan 0, keluar 1. X-nya ganti 0. Jadi 2 kali 0 kuadrat dengan 1, karena Y-nya 1. Akhirnya seperti min C, berarti C adalah min 1. Karena C min 1, ya, ini diganti dengan min 1, maka min kali min positif 1. Akhirnya mendapatkan seperti ini. Oke, kita lanjut, ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh kedua, 4 min Y cos Y dy dx dx kuadrat. Gitu kan. Nah, kita lihat bahwa posisinya sudah Y, posisinya sudah X di sebelah kanannya. Kalau gitu tinggal langsung dijawab saja. Ya. Ini ada inisial X0, Y0 tuh nanti untuk mendapatkan C. Ya. Posisinya udah Y, udah X, sudah enak banget, langsung diselesaikan kalau seperti ini. Jadi kita tulis lagi soalnya, ya. Udah gitu dx-nya pindah kemari. Setelah ini kita diintegralkan, ya, diintegralkan. Jadi y pangkat 1 berarti jadi y pangkat 2 sama 1, ya, pangkatnya dibagi 2, jadi 4 dibagi 2, 2y kuadrat. Cos integral jadi sin, ya. Jadi sin, ingat tetap. Yang ini X pangkat, ini X pangkat 2, ya. Jadi X pangkat 3 dibagi 3. Akhirnya X pangkat 3 jawabannya, kan. Nah, ini adalah jawaban terakhir. Tinggal inisialnya adalah X0, Y0, berarti kita ganti. Ini 0, ini 0, ini 0. Artinya C-nya adalah 0. Artinya C-nya 0. Jadi jawabannya adalah seperti ini, tinggal C-nya diganti oleh 0. Ini jawaban terakhir, ya. Dan jawaban ini jangan dipaksa Y sama dengan. Ini sudah cukup jawaban terakhir dari persoalan ini, ya, persoalan ini. Ini jawaban akhirnya seperti ini. Jangan kita paksakan Y sama dengan, karena dia sendiri mintanya sin Y. Berat kalau diminta untuk Y sama dengan. Cukup begini saja, ya. Atau kalau mau X bisa, kalau X lebih gampang. X sama dengan akar begitu, ininya pangkat 3. Tapi ini pun sudah cukup bagus, cukup representatif. Sudah enak dilihatnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut contoh 3. Contoh 3. Contoh 3, dy dx 2x per y kuadrat. Ya. Model 1 itu adalah kumpulkan y sebelah kiri, kumpulkan x sebelah kanan. Jadi persoalan ini kita bisa lihat, y kuadrat ini kita pindahkan kemari. Ya. Dengan cara, ya, kalau dia penyebut, pasti ke sini ada kali. Ini inisialnya, kalau x0, y-nya 3. Oke, kita lihat. Si y kuadrat ini pindah kemari, gitu kan, dikalikan. Jadi y kuadrat. Tinggal sisa 2x. Habis itu, ini dx-nya pindah kemari, jadi x di sini. Tinggal diintegralkan. Ya. Ini sepertiga y pangkat 3, ini x pangkat 2, c. Masukin inisial, ada 0 kuadrat 3, ini 0 kuadrat 3, akhirnya dapat c-nya adalah 9. Jadi ini 0, y-nya adalah 3. 3 pangkat 3 dibagi 3, 27 bagi 3, 9. Ini 0, jadi c-nya 9. Jadi kita ganti ini, c-nya 9. Akibatnya ini seperti ini. Ada sepertiganya, ya.
Sampai sini oke. Kalau ingin lengkap, semua dikali 3, 3 kuadrat, PS tambah 27. Itu lebih baik. Itu contoh 3. Contoh 4 sekarang. Contoh 4. Nah, contoh 4, saya mau menjawab persoalan penduduk ya. Jadi, suatu kota, kecepatan pertambahan penduduknya itu sebanding dengan penduduk saat itu. Ya. Ini gimana solusinya? Kita lihat, posisinya itu adalah Y sebelah kiri ya, sebelah kanan ada X ya. Selalu begitu kalau model 1. Ya. Jadi kita tulis persoalannya, Y-nya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi seper Y, semuanya dibagi Y. Tinggal K dx, K-nya konstanta. Kalau K itu adalah konstanta perbandingan antara yang meninggal sama perbandingan antara yang lahir. Kebetulan saya nggak tahu datanya, satu kota, jadi biarkanlah K. Kalau ingin tahu K, caranya adalah datang ke wali kota atau siapa, dihitung penduduknya, pertambahan yang lahir berapa, yang mati berapa, yang lahir dibagi yang mati, yang meninggal, ini adalah K. Oke, ini kita berkaka dulu ya, karena itu datanya dari provinsi, dari wali kota atau pemprov. Biarkan K saja dulu. Nah, posisinya adalah, sekali lagi, posisinya adalah Y itu adalah pindahkan ke sebelah kiri, jadi seper Y, habis itu baru diintegralkan. Ini integralkan, seper Y, integralnya keluar ln Y. Ini keluarnya adalah K, X tambah C. Ln Y adalah E pangkat ya, E pangkat. Jadi, Y sama dengan E pangkat. KX tambah C. Ya. Nah, kita tinggal mencari K dan mencari inisial. Jadi kalau misalkan pada saat kita perhitungan berarti X-nya 0, per 1 itu berapa, dapat C. Ya. K-nya didapat dari data yang lain. Akhirnya kita bisa mempresentasikan jumlah penduduk setiap tahun. Ya, seperti ini. Oke, itu jawabannya. Kita loncat yang kelima. Kelima ini kita coba memodelkan wabah yang kita alami ya, COVID-19. Seperti apa sih? Kayak kita tulis dulu persoalannya dia. Persoalan wabah itu, kecepatan dia wabah itu ya kemana-mana begitu, itu berbanding dengan yang sakit Y dan yang sehat, masih sehat. Yang masih sehat adalah jumlah penduduk yang sakit. Oke, oleh penduduk dan seterusnya. Maka jawabannya itu adalah kumpulkan Y, kumpulkan X. Jadi Y sebelah ini kita kumpulkan ke sebelah kiri. Kita kumpulkan, karena ini apa? Pemilang begitu, dibagi oleh ini semua, akhirnya dapat ini dia penyebut. Jadi ini KDX sepertinya, bukan KX, KDX di sini D-nya. Diintegralkan ya. Karena kita pernah tahu integralnya seper Y mili, maka kita lakukan dulu faktorisasi ya, faktorisasi dikumpulkan, cari A dan B begitu ya. Seperti kita ketahui seperti biasa ya, yang sudah pernah tes kemarin pasti bisanya ya. Akhirnya dapat A dapat B ya, dapat A dapat B begitu. A-nya seper L, B-nya seper L, dapat seperti ini. Kemudian kita integralkan ya, integralkan ini dx ya, bukan x, dx. Kita integralkan seperti ini, akhirnya dapat ini, ln sekian-sekian, ya. Ini negatif adalah penyebut, ya. Ini L-nya. Akhirnya kita mendapatkan Y dibagi L bagi Y adalah E pangkat sebelah kanan. Kemudian kita selesaikan secara aljabar. Yang ini kesini adalah perkalian, ya. Kita bongkar perkalian aljabarnya, kita kumpulkan Y. Ya. Akhirnya Y ini adalah L E pangkat bla bla bla, ya.
pangkat ini dibagi dengan ini, faktor ini. Nah, itu jawabannya untuk wabah COVID secara matematik. Ya. Kenapa saya sampaikan? Ya, kalau ingin tahu matematiknya COVID, ya ini jawabannya. Tapi kita kan orang elektro. Ya udahlah, sampai di sini saja. Yang bagi orang elektro ya. Tapi kalau misalkan matematik murni atau ingin berkenan mengetahui bagaimana model COVID, ya jawabannya harus seperti ini. Oke, itu mungkin kita lihat kuisnya, ya. Silakan untuk diselesaikan. dy per dx adalah y per x. Tentukan persamaan solusinya, ya. Ini tidak ada inisial, berarti masih ada mengandung c. Mungkin itu yang bisa di-sharing dengan teman-teman semua. Ya. Oke, kita akhiri dulu. Demikian para pemirsa Akang dan Teteh yang berminat ingin mengetahui tentang persamaan diferensial. Dan pada kesempatan ini baru satu model, ya, model 1, ya. Itu adalah HY dy per dx sama dengan gx. Jadi kumpulkan semua y di sebelah kiri, kumpulkan x di sebelah kanan, lalu dx-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, akhirnya menjadi HY dy sama dengan gx dx. Setelah itu masing-masing diintegralkan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik integral. Pakailah itu, sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial model 1. Terima kasih. Semoga bermanfaat.